Behind closed doors, I'm a fool for your love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Anas Nataris SPD. Saya guru biologi SMA Negeri 1 Larangan, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 dengan mengambil materi pokok Kingdom Monera dengan pembahasan materi karakteristik struktur tubuh bakteri. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan di kondisi cuaca yang agak mendung. Pada pagi hari ini, hari Senin ya anak-anak, tanggal berapa? Tanggal 6 Desember tahun 2021. Kalian semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Ketua Kelas memimpin doa. Baik Pak, terima kasih. Sebelumnya untuk memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih Mas Ketua Kelas telah memimpin doa pada pertemuan hari ini ya. Kemudian sebelum Pak Guru lanjutkan, Pak Guru mulai absen dulu ya. Apakah kalian berangkat semua atau tidak? Oke, Pak Guru absen dulu. Baik, Ahrin Aulia Rahma. Hadir Pak. Oke, Alia Khairunisa. Hadir Pak. Ya. Amir Fren Afrizal. Hadir Pak. Ya. Aprilia Kalia Meka. Hadir Pak. Oke. Dedi Saputra. Ya. Kemudian Misna Meliana Sabela. Hadir Pak. Oke. Nazwa Izzati. Hadir Pak. Hadir. Kemudian Siva Ainun Husna. Hadir Pak. Oke. Kemudian Olivia Rahmadillah. Hadir Pak. Hadir. Piwi Nur Hikmah. Hadir Pak. Kemudian yang terakhir Yulia Saada. Hadir. Oke, terima kasih.
Kali ini kalian hadir semua, alhamdulillah ya. Baik Pak Guru, selanjutnya agar kalian lebih semangat lagi dalam memperoleh ilmu dari Pak Guru nantinya, Pak Guru ingin menyerukan yel-yel ya. Siap ya? Siap. Oke, kita serukan yel-yel sekolah kita. Ayo. Siapa kita? Abita. Siapa kita? Abita. Jiwa kita? Merah putih. Semangat kita? Pantang mundur. SMA? Unggul. Semangat? Ya. Salam Abita. Abita, 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 merah putih, ya. Ini kelas untuk ya. Kemudian dengan menyerukan yel-yel sekolah kita semakin bersemangat dalam menuntut ilmu di sekolah ini ya. Baik anak-anak, Pak Guru mengingatkan kembali di masa pandemi ini ya anak-anak untuk selalu apa? Jaga protokol kesehatan ya. Yang harus ketat karena protokol kesehatan itu penting karena dalam masa pandemi ini kita wajib ya menaati peraturan yang ada. Seperti apa protokol kesehatan? Mencuci tangan, menggunakan sabun, kemudian memakai masker ya, kemudian menjaga jarak dan tidak berkerumun ya. Itu anak-anak ya, agar kita terhindar dari paparan COVID-19 ya. Terima kasih. Selanjutnya Pak Guru akan mencoba, silakan bisa kalian lihat di infocus. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang bab bakteri ya anak-anak. Baik, sebelumnya Pak Guru ingin bertanya ya. Minggu kemarin kalian kan sudah belajar tentang bab virus ya anak-anak. Tentunya masih ingat ya. Kemudian dalam minggu kemarin kalian juga sudah ditugasi Pak Guru untuk belajar tentang materi bakteri ya. Coba, tapi sebelum masuk ke materi bakteri, coba Pak Guru mau bertanya, masih ingatkah kalian tentang karakteristik virus? Saya, Pak. Coba Mbak Siva. Virus memiliki karakteristik besar. Diameter tubuh virus hanya sekitar 20 sampai 300 nanometer dan panjangnya 20 sampai 14.000 nanometer. Terima kasih Mbak Siva. Beri aplaus untuk Mbak Siva. Ya, karakteristik virus yang tadi Mbak Siva sebutkan ya sudah baik ya, sudah betul ya. Kemudian sebelum melanjutkan, kita Pak Guru akan menunjukkan sesuatu untuk kalian. Apa ya? Ada yang penasaran? Penasaran ya? Ya, coba ini Pak Guru mau menunjukkan. Apa ini? Nasi, Pak. Nasi. Buat apa Pak Guru bawa nasi ya? Jadi coba kalian akan Pak Guru suruh mengamati. Kira-kira Mas Freddy silahkan amati nasi ini Mas. Coba apa yang bisa Mas Freddy deskripsikan dari nasi itu? Ya, nasi ini teksturnya beda dengan nasi pada umumnya ya, sedikit agak lengket serta untuk tekstur baunya menyengat seperti layaknya mengalami respirasi fermentasi alkohol gitu Pak, dan membentuk senyawa yang khas gitu Pak. Ya, bisa apa lagi dari teksturnya juga warnanya agak sedikit memutih sih Pak, agak pucat gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi nasi ini Pak Guru diamkan selama seharian ya. Ya, jadi mengapa sih nasi yang Pak Guru diamkan seharian itu bisa menjadi basi? Ada yang mau jawab? Ahrin, ya silakan Mbak Ahrin. Nanti bisa dikatakan basi saat molekul penyusunnya sudah banyak yang berubah, Pak. Oke, bolehlah ya. Jadi nasi ini bisa dikatakan basi karena sudah terjadi perubahan molekul yang ada di badan nasi. Tapi sebenarnya apa sih yang Pak Guru ingin tunjukkan, yaitu nasi basi ini sebenarnya yang sudah tadi Mas Freddy deskripsikan perubahannya, misalkan bau, kemudian
teksturnya sudah berlendir, itu disebabkan oleh adanya kontaminasi dari suatu bakteri ya anak-anak. Jadi adanya kontaminasi bakteri sehingga akan terjadi ya perubahan pada molekul yang namanya nasi tersebut. Jadi perubahan warna, kemudian bau dan teksturnya berlendir. Jadi kalian kalau melihat makanan ya yang berlendir itu otomatis dia makanannya sudah terkontaminasi bakteri, karena bakteri itu ada dinding-dindingnya itu salah satu cirinya itu berlendir anak-anak. Baik, selanjutnya Pak Guru akan memberikan persepsi tentang apa ini? Coba itu apa? Ya. Gambar Yakult ya anak-anak. Pernahkah kalian minum Yakult anak-anak? Sering Pak. Pernah ya. Bagaimana rasanya ini? Agak sedikit asam gitu Pak. Asam. Kenapa bisa asam? Nggak tahu ya. Jadi pernah ada yang membaca pada tutup Yakult atau pada kemasan dari botol Yakult komposisinya itu apa? Pernah Pak. Pernah. Gimana Mas Freddy? Isinya apa saja? Isinya ada susu tentunya, serta ada susu, kandungan kemudian bakteri Lactobacillus bugaricus. Ya. Terus ada di situ keterangannya mengalami fermentasi gitu Pak. Ya, jadi komposisi dari Yakult itu yang sebagian besar itu air, kemudian ada susu, kemudian ada bakteri fermentasi yaitu Lactobacillus bugaricus ya. Jadi tadi pada nasi bakteri itu bisa menyebabkan nasi itu menjadi basi, tetapi ada juga pada Yakult bisa menyebabkan Yakult itu menjadi rasanya asam. Tetapi kalau pada Yakult itu menyehatkan ya tentunya. Jadi kalau pada nasi itu tidak menyehatkan karena sudah basi. Jadi bakteri itu punya peranan, ada yang menguntungkan dan merugikan ya. Baik anak-anak, itu kita lihat video ya tentang tadi untuk memperjelas. Ini untuk memperjelas. Jadi silakan kalian lihat. Ini ada jawaban yang tadi bahwa di nasi itu ada yang kalau terkontaminasi bisa menyebabkan nasi menjadi basi. Lihat, ini eksperimennya tentang nasi yang sudah basi kemudian dicampur dengan air anak-anak. Coba dilihat dulu. Kemudian diapain? Kita lihat pakai mikroskop, ada apa sih di nasi itu? Kita taruh preparat di objek gelas, itu preparatnya nasinya ya anak-anak. Tuh caranya sambil belajar juga praktikum ini anak-anak. Ambil menggunakan pipet tetes nasi yang sudah basi, yang sudah dikasih air, kemudian ditaruh di objek gelas anak-anak. Kemudian ditutup dengan ya, nah ini
Kemudian amati, coba lihat itu ada bakteri, ya kan? Apa itu yang berjalan itu? Kita fokuskan. Nah, coba itu apa itu? Sudah bisa terlihat bakterinya sudah berlari-lari. Bakteri bisa berlari anak-anak. Coba ada yang ditutupi matanya gimana? Tuh kotak. Jadi ada terlihat perbedaan bentuk ya bakteri ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kalian lihat video tadi ya, bahwasanya nasi menjadi basi itu karena terkontaminasi dari bakteri. Kemudian tadi lihat bakterinya ada yang berlari-lari ya, bergerak-gerak ya kan. Kemudian bentuknya bagaimana? Bermacam-macam jenis ya. Jadi ada yang kecil, ada yang bulat ya, ada yang agak panjang tadi ya. Kemudian ya itu jadi videonya. Kemudian Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan bisa kalian capai pada pembelajaran kali ini antara lain yang pertama mengidentifikasi perbedaan archaeobakteri dan eubakteri ya. Kemudian mendeskripsikan morfologi dan struktur sel bakteri, kemudian merinci struktur tubuh bakteri, kemudian yang selanjutnya memberi keterangan struktur bakteri pada gambar, kemudian membuat laporan berupa data berbagai sumber tentang ciri archaeobakteri dan eubakteri. Kita lanjut anak-anak. Kemudian metode apa sih pembelajaran pada pagi ini yang Pak Guru gunakan? Metode yang Pak Guru gunakan yaitu menggunakan pendekatan scientific impact ya, dengan unsur teknologi, itu menggunakan PowerPoint ya kan anak-anak. Kemudian metodenya nanti Pak Guru metodenya diskusi dan eksperimen ya, dan tanya jawab juga bisa. Kemudian modelnya apa? Problem based learning. Apa itu problem based learning? Yaitu pembelajaran berbasis masalah ya. Selanjutnya anak-anak sebelum masuk ke pembelajaran silahkan kalian bawa handphone ya. Silahkan masuk ke Google Classroom kalian, dan kerjakan itu, klik tugas kelas. Kita lakukan tugas dulu, Pak Guru beri waktu sekitar 5 menit ya untuk melakukan pretest atau 10 menit ya. Ya silahkan kalian pretest, Pak Guru nanti tampilkan hasilnya. Silakan kerjakan anak-anak. Baik Pak. Jadi nanti kalau yang sudah akan kelihatan ya di sini. Oke, bisa kalian lihat ya, nggak apa-apa. Jadi ini salah satu untuk mengetahui kemampuan ya. Si kemampuannya masih ada yang kurang ya. Baik, anak-anak, mudah-mudahan tes ini sebagai tolak ukur awal kalian untuk mengikuti pembelajaran ini. Jadi silahkan kalian ikuti pembelajaran pada
pagi hari ini dengan baik, sehingga nanti ketika dievaluasi di akhir pembelajaran nilainya lebih baik dari kita tersebut ya. Sanggup ya? Oke, kita lanjut. Anak-anak, silahkan kalian berkelompok ya. Jadi ini tadi metodenya kan diskusi ya. Silahkan kalian berkelompok sesuai larik saja ya. Satu kelompok anggotanya 3. Kemudian nanti Pak Guru bagikan LKPD untuk kalian diskusikan. Di dalam LKPD tersebut ada suatu permasalahan mengenai tentang bakteri ya, yaitu bakteri ini permasalahannya bisa dilihat pada infokus ya. Salah satunya penyakit diare yang menjadi salah satu wabah di kota Cimahi anak-anak. Nanti kalian investigasi, kemudian kalian pecahkan masalah tersebut, kemudian setelah itu kerjakan soal-soal yang ada pada LKPD tersebut ya. Pak Guru kasih waktu 5 menit untuk berkelompok. Sudah ya anak-anak berkelompok? Silakan masing-masing kelompok Pak Guru itu ya, kasih LKPD ya. Ini Mas ya, kelompok. Jadi masing-masing kelompok itu kalian diskusikan LKPD, kerjakan LKPD, kemudian nanti presentasikan LKPD-nya ya. Ditulis saja langsung ya, jangan ya ditulis. Pak Guru kasih waktu 20 menit ya, 20 menit lah cukup untuk diskusi dan menulis jawaban-jawabannya ya. Kemudian setelah itu kalian presentasikan. Siap ya anak-anak? Gimana anak-anak? Ada kesulitan? Ada kesulitan anak-anak? Silakan yang sulit kemudian kalian diskusikan ya. Ya. Ambil Pak Guru nilai, jadi Pak Guru nilai keaktifan kalian berdiskusi, kelompok mana yang aktif, yang nanti presentasinya bagaimana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama-tama, perkenalkan nama saya Aleha Yunisa dan teman saya Ahrin Aulia Rahmat. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Silakan Ahrin untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk yang pertama ada penyebab kasus diare. Jadi menurut kelompok kami, penyebab diare itu ada 2, yakni infeksi dan non-infeksi. Untuk infeksi bisa saja karena virus, bakteri, amuba, dan parasit seperti cacing. Sementara untuk yang non-infeksi itu bisa karena intoleransi makanan, alergi, hingga keracunan. Untuk pertanyaan yang kedua, jenis bakteri apa yang menyebabkan kasus diare tersebut? Bakteri yang menyebabkan kasus diare tersebut adalah bakteri E. coli, yaitu bakteri yang menjadi penyebab utama kasus diare. Dan kebanyakan bakteri E. coli itu tidak berbahaya dan sering hidup dalam saluran pencernaan manusia. Untuk pertanyaan yang ketiga, perbedaan archaebakteri dan eubakteri. Secara umum, pengertian archaebakteri adalah sel-sel paling awal atau kuno yang memiliki kedekatan dengan organisme eukariotik. Istilah archaebacteria berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata archaeo yang berarti kuno, dan archaebacteria merupakan organisme tertua yang hidup di bumi. Sedangkan eubacteria atau bakteri adalah organisme uniseluler atau bersel satu dengan tidak memiliki membran inti sel prokariotik yang umumnya tidak berklorofil pada dinding selnya. Untuk ciri dan struktur fungsi bakteri, yang pertama untuk ciri bakteri berukuran kecil, terdiri dari satu sel atau uniseluler, tidak memiliki membran inti atau prokariotik, ukuran tubuh berdiameter 0,1 sampai 1 mikron,
dengan panjang 1 sampai 20 mikron dan hanya dapat dilihat melalui mikroskop. Yang terakhir ada penyebab kerusakan makanan, yaitu bakteri Leuconostoc mesenteroid yang menyebabkan makanan basi. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Apa ada yang ingin bertanya? Silakan Mbak Krisna. Oke. Silakan. Kasih kesempatan untuk Mbak Krisna bertanya pada kelompok 1. Silakan Mbak Krisna. Apa yang membedakan antara bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof? Ya, terima kasih. Mungkin saya tanggung dulu, saya akan menjawabnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Misna. Yang membedakan bakteri kemoautotrof dan fotoautotrof yaitu antara bakteri kemoautotrof dan fotoautotrof adalah asal sumber energi yang digunakan untuk menyusun makanan. Kalau bakteri kemoautotrof, bakteri yang membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi kimia. Sedangkan kalau bakteri fotoautotrof yaitu bakteri yang membuat makanannya sendiri dengan menggunakan energi yang berasal dari cahaya. Apakah sudah jelas? Oke, sudah jelas Mbak Krisna? Betul ya? Jadi bakteri kemoautotrof dan kalau kemo menghasilkan makanannya dari kimia ya, dari kimia. Kalau fotoautotrof menghasilkan makanannya dengan membuat cahaya mata. Oke, silakan Mbak Alia. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan waktu untuk kelompok 1. Baik anak-anak, agar lebih jelas, Pak Guru akan sedikit memberikan penguatan materi untuk materi bakteri ini ya. Tadi sebenarnya sudah cukup jelas pada presentasi kalian, tapi lebih jelas lagi Pak Guru akan sedikit memberikan penguatan tentang materi bakteri ini ya. Ini penguatan bakteri. Silakan masuk ke sini ya. Jadi sesuai yang dipresentasikan, ada ini perbedaan asai bakteri dengan eubakteri ya. Lihat anak-anak, dari karakteristiknya ada nukleus pada asai bakteri bagaimana anak-anak? Nukleusnya bentuknya prokariota, kemudian kalau eubakteri sama-sama ya prokariota ya. Kemudian dinding selnya kalau pada asai bakteri tidak mengandung peptidoglikan, sedangkan pada eubakteri mengandung peptidoglikan. Jadi peptidoglikan ini adalah unsur dinding sel, yaitu berupa protein ya anak-anak. Kemudian lipidnya perbedaannya mengandung pada asai bakteri mengandung hidrokarbon yang bercabang. Kalau pada eubakteri hidrokarbonnya tidak bercabang. Kemudian RNA, DNA RNA polimerasenya kalau pada asai bakteri ada beberapa jenis ya. Kemudian kalau pada eubakteri ada satu jenis ya. Kemudian sampai ada interon, kemudian ada respon terhadap antibiotik. Ini respon terhadap antibiotik kalau pada asai bakteri pertumbuhan tidak terhambat. Kalau pada eubakteri pertumbuhan bakterinya terhambat. Jadi pada asai bakteri lebih resisten ya. Kemudian pembelahan berganda, pembentukan benang dan fragmentasi. Kemudian hidupnya di mana? Hidupnya di tempat yang ekstrim seperti sumber air panas, kemudian telaga garam. Jadi asai bakteri itu hidupnya tempat-tempat ekstrim, telaga garam atau laut yang dengan kadar garam tinggi. Mati ya. Kemudian ini struktur bakteri anak-anak. Coba kalian lihat, ini gambar sebuah bakteri. Ada yang flagellnya itu, dilihat ada DNA-nya di bagian tengah, kemudian ada vili. Vili itu
berada rambut-rambut halus yang ada di sekujur tubuh bakteri. Kemudian ada kapsul, ada membran plasma, ada lapisan pediglikan, yaitu lapisan penyusun dinding sel bakteri, ya, ada membran luar, kemudian ada plasmid, ada ribosom. Selanjutnya anak-anak, di kapsul. Ya. Kapsul itu berupa senyawa yang kental dan lengket, ya. Ini fungsinya untuk melindungi tubuh bakteri anak-anak, fungsinya ya, pelindung, kemudian menjaga sel agar tidak kekeringan, ya. Kemudian untuk melekat dengan sel bakteri lain saat bereproduksi anak-anak. Kemudian fili apa? Fili itu merupakan rambut-rambut halus yang ada di struktur tubuh bakteri, ya. Fungsinya untuk apa anak-anak itu bisa dilihat, membantu bakteri untuk menempel pada suatu substrat atau tempat hidupnya atau mediumnya. Kemudian membantu banyak bakteri untuk apa? Melekatkan diri dengan sel bakteri lain pada saat bereproduksi. Jelas ya? Dia dinding sel tadi, dinding sel bakteri itu tersusun dari lapisan protein yang bernama peptidoglikan, ya. Perbedaannya pada sel bakteri gram positif dan negatif itu tadi gram positif agak tebal, ya, kemudian menyerap warna apa? Ya, jadi gram positif ini menyerap warna ungu, ya, kemudian gram negatif merah, ya. Merah basah, ya. Jadi pada bakteri gram negatif lebih berbahaya dibandingkan Gram positif, ya, karena bakteri jenis gram negatif menghasilkan endotoksin, ya, dan memiliki enzim pada kapsulnya yang resisten terhadap antibiotik. Sudah selesai. Jadi itu dia bentuk bakteri anak-anak. Dari penjelasan tadi sudah cukup jelas. Ada yang ditanyakan? Cukup ya, terima kasih. Jadi Pak, selama pembelajaran tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran, kalian sudah memperolehnya dan sudah Pak Guru jelaskan sampai tujuan pembelajaran tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran yang di awal tadi, ya. Baik anak-anak, ada yang mau menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Silakan Mbak Ahrin, ya. Silakan Mbak Ahrin untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini adalah bakteri merupakan organisme mikroskopis prokaryotik yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya. Sesuai pada kasus yang terdapat pada LKPD, penyebab penyakit diare adalah bakteri E. coli, yaitu golongan Eubacteria. Eubacteria juga disebut dengan bakteri yang sesungguhnya, yang memiliki ciri-ciri berukuran mikroskopis. Tubuhnya mempunyai organel sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, bahan genetik berupa DNA atau kromosom, dan beberapa organel sel seperti ribosom, dan memiliki peranan yang mengumpulkan dan merugikan. Oke, terima kasih Mbak Ahrin, ya, untuk memberikan kesimpulan pada pembelajaran kali ini. Ya, jadi berikan aplaus dulu untuk Mbak Ahrin. Baik. Sebelum Pak Guru akhiri, untuk mengecek, ya, kemampuan dan pemahaman kalian telah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Guru akan melakukan refleksi atau evaluasi dengan mengerjakan post test, ya. Silakan kerjakan kembali soal post test yang ada di Google Classroom kalian yang tadi, ya, dikerjakan kembali. Pak Guru kasih waktu sekitar 5 menit. Ya, coba lihat anak-anak ini perolehan nilai hasilnya gimana? Coba. Wah, ternyata mengalami peningkatan, ya anak-anak. Ternyata setelah dilakukan pembelajaran, ternyata pemahaman kalian sudah bisa, ya, untuk mengerjakan
soalnya ternyata ada peningkatan. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Guru ingin kalian merefleksikan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan, ada yang mau mencoba merefleksikan? Silakan Mas Amir, silakan. Ya, maju coba komentar saja. Oke, menurut saya komentar saya terhadap pembelajaran pada pagi hari ini sangat baik. Saya sebelumnya mengalami peningkatan mengerjakan post test pada saat mulai pembelajaran. Saya mendapatkan nilai sekitar saya benar 4. Tapi setelah saya mengikuti pelajaran, saya mendapatkan nilai yang hampir sempurna. Oke, saya bisa katakan pembelajarannya mudah dipahami dan dimengerti. Cukup sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Terima kasih, berikan aplaus. Selanjutnya Pak Guru akan memberikan rencana tindak lanjut, yaitu silakan kalian pelajari materi berikutnya, apa yaitu materi peranan bakteri dalam kehidupan. Ya, terima coba tugasnya, diberi tugas untuk menginvestigasi peranan bakteri yang ada dalam kehidupan. Ya, kalian cari tahulah sebanyak-banyaknya peranan bakteri apa saja ya dalam kehidupan ini, baik menguntungkan maupun merugikan. Ya, oke anak-anak. Kemudian sebelum Pak Guru akhiri juga Pak Guru akan memberikan penguatan karakter ya. Setelah kalian mempelajari bakteri, apa sih karakter apa sih yang bisa kalian ambil dari pembelajaran kali ini? Yaitu apa? Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan anak-anak. Jadi agar kita terhindar dari ya penyakit atau kontaminasi dari bakteri. Terima kasih anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh